Selamat pagi, salam, puji nama Tuhan. Karena kita masih diberikan kesehatan, kita bisa melakukan aktivitas kita bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Renungan kita pagi hari ini diberikan tema arti di balik mujizat. Pembacaannya diambil dari Markus 2 ayat yang kelima, yang demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Semua orang ingin mengalami mujizat. Bahkan ada yang mencari orang-orang yang memang khusus dapat melakukan mujizat. Mereka tidak menghiraukan apa mujizat itu benar-benar berasal dari Tuhan atau dari kuasa lain yang menyamar sebagai kekuatan ilahi. Pendek kata, mereka bisa sembuh dari sakit penyakit. Ada sebuah cerita seorang pelayan Tuhan yang konon tidak suka dengan hal-hal yang spektakuler, alias mujizat dadaan. Tapi pada suatu hari istrinya sakit, dan orang-orang menganjurkan agar ia pergi ke suatu tempat persekutuan yang mengadakan kesembuhan ilahi. Akhirnya ia tergoda dan pergi ke persekutuan itu untuk meminta kesembuhan. Ketika Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum, banyak orang datang mengerumuninya, sehingga tidak ada tempat lagi di sekitarnya atau di sekelilingnya. Bahkan di muka pintu pun tidak. Apa yang mereka inginkan? Mujizat. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pertama-tama, Yesus memberitakan firman Tuhan sebagai makanan rohani yang penting. Ia tidak mengabaikan firman Tuhan dan pergi mencari popularitas dan melakukan mujizat-mujizat yang bisa dikagumi banyak orang. Namun ia mau agar setiap orang yang sakit maupun yang sehat dapat mengenal Allah yang hidup dan hidup dalam dirinya. Kedua, Tuhan melakukan mujizat semata-mata karena kemurahannya pada orang-orang yang sakit, yang memiliki iman kepadanya. Namun di balik kesembuhan itu, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita tentang pertobatan orang berdosa. Bukan hanya kesembuhannya. Apa gunanya jika seseorang disembuhkan namun tetap hidup dalam dosa? Maka Tuhan Yesus pun kembali menegaskan, dosamu sudah diampuni. Maka itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, janganlah hanya meminta mujizat, tapi tidak mau bertobat dan hidup dalam dosa. Lebih baik bertobat walaupun kita tidak mengalami mujizat. Sebab itu, mari kita akan maju dan kita mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan kiranya kita dapat mendahulukan apa yang terpenting dan yang terutama, yaitu hidup yang bertobat di hadapan Allah. Mari kita akan bersama-sama memulai kehidupan kita. Biar iman kekristenan kita akan terus bertumbuh. Kita tetap setia kepada Tuhan Yesus, walaupun ada banyak rintangan dan hambatan yang menghadang dalam hidup. Semua rencana Tuhan adalah mujizat bagi kita, karena Dia memberi yang terbaik kepada kita. Maka itu, pengenalan kepada Kristus, memahami, mengerti, melakukan firman Tuhan, harus menjadi dasar dalam setiap perjalanan kehidupan kita, agar iman itu tumbuh dalam proses kehidupan sehari kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami diingatkan kembali, yang terpenting bukan mujizat, bukan hal-hal yang spektakuler, tapi yang terpenting adalah di mana kami mengalami proses pertobatan secara benar, sehingga hidup kami
adalah hidup anugerah, hidup karena kasih karunia, hidup kami dipenuhi dengan kekudusan oleh karena proses pertobatan terus terjadi dalam diri kami. Kami serahkan perjalanan kami ke depan, Tuhan memberkati, menuntun kami. Aktivitas kami hari ini kami percaya Tuhan ikut campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan terus menjalani kehidupan kekristenan, dimulai dari pertobatan, dimulai dari kita berbalik dari segala dosa kita. Aktivitas kita hari ini mari kita serahkan pada Tuhan dan kita percaya Dia akan menyertai kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati selalu. Amin.